Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9, bab 3, transformasi geometri. Kita akan belajar translasi anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas. Subbab A, translasi atau pergeseran. Pernahkah kalian memperhatikan pergerakan suatu benda di sekitar kalian? Misalnya pergerakan motor di jalan raya, pergerakan seseorang yang sedang berjalan, atau pergerakan pion pada permainan catur. Gambar 3.2 memperlihatkan seorang siswa yang sedang menggeser bangku. Jika gerakan pada bangku tersebut kita amati, terlihat seluruh bagian pada bangku bergeser dengan ukuran, jarak, dan arah tertentu. Aktivitas dalam menggeser bangku tersebut merupakan salah satu contoh translasi atau pergeseran. Untuk memahami lebih dalam mengenai translasi, ayo lakukan aktivitas eksplorasi berikut. Eksplorasi 3.1 Translasi bangun datar. Untuk melakukan aktivitas eksplorasi ini, terlebih dahulu kalian siapkan kertas berpetak dan gunting. Setelah siap, lakukan langkah-langkah berikut. Jiplak layang-layang ABCD pada kertas, kemudian gunting. Letakkan potongan tersebut tepat di atas layang-layang ABCD. Selanjutnya, geser potongan layang-layang mengikuti ruas garis berarah A. Gambar 3.3 Translasi layang-layang A ke B. Pertanyaan ke-1, apakah ada bagian pada layang-layang EFGH yang tidak tertutup oleh potongan layang-layang ABCD? Tidak ada, anak-anak. Tidak ada. Selanjutnya yang kedua, selain ruas garis AE, gambarkan semua ruas garis berarah yang mewakili pergeseran potongan layang-layang ABCD ke layang-layang EFGH. Sudah Ibu gambarkan ke sebelah kanan sini anak-anak. Ini A ke E, B ke F tanda panahnya, selanjutnya C ke G pergeserannya, dan titik D pergeserannya ke titik H. Lanjut ke pertanyaan ketiga anak-anak. Bagaimana hubungan sisi AB pada layang-layang ABCD dan sisi EF pada layang-layang EFGH? Bagaimana dengan sisi-sisi yang lainnya? Baik, kita cermati. Di sini sisi AB, di sini sisi EF. Ini panjangnya sama dan juga sejajar anak-anak. Ini sejajar. Sisi AB pada layang-layang ABCD sejajar dengan sisi EF pada layang-layang EFGH. Sisi-sisi lainnya yang sejajar adalah AD dengan EH, sisi AD dengan EH, ini tanda panahnya. Ini selanjutnya sisi BC dengan FG, ini Ibu tandanya seperti ini, Ibu beri tanda 2 ke sini. Ini 2 ke sini. Selanjutnya sisi CD dengan GH, sisi CD dengan GH, ini anak-anak. Atau ini tadi Ibu beri tanda panahnya, ini ke kanan, ke kiri anak-anak. Ke pertanyaan keempat, bagaimana bentuk dan ukuran layang-layang ABCD dan EFGH? Kita cermati, ini untuk AB sejajar dan sama panjang EF, BC sejajar dan sama panjang FG, CD sejajar dan sama panjang GH. Selanjutnya AD ini sejajar dan sama panjang dengan EH anak-anak. Jadi ini kedua bangun ini bentuk dan ukurannya sama, kongruen anak-anak. Layang-layang ABCD dan EFGH memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bisa juga disebut dengan kongruen anak-anak. Kegiatan kelima, gambarkan layang-layang PQRS yang pergeserannya diwakili oleh ruas garis AB. Kita cermati di sini bangun layang-layang ABCD, pergeserannya diwakili oleh ruas garis AB. Kita cermati. Ini ke kanan 6 satuan. Ini selanjutnya ke bawahnya 2 satuan anak-anak. Dari titik A ke titik B ini ada tanda panahnya, kita cermati. Jadi dari A ke B ini tadi kita buat titiknya dulu. Ini
ke kanan 6, ke bawah 2. Selanjutnya dari titik B, ini ke kanan 6, ini 6, ke bawahnya 2, ke kanannya 6, ke bawahnya 2. Kita buat titik G di sini. Selanjutnya dari titik C, ini kita ke kanan 6, 6 satuan. Selanjutnya ke bawahnya 2 satuan, kita buat titik R. Selanjutnya dari titik D, kita ke kanan 6 satuan, ini ke bawahnya 2 satuan, ini kita buat titik S. Setelah kita tentukan titik P, Q, R, S, kita hubungkan, maka terbentuk bangun layang-layang P, Q, R, S yang merupakan hasil pergeseran dari layang-layang ABCD yang diwakili oleh ruas garis AP. Kegiatan ke-6 diberikan 2 buah bangun datar seperti terlihat pada gambar 3.5. Kita cermati di sini ada bangun PQRS. Bangun ini kita cermati ciri-cirinya, panjangnya 5 cm, panjang sisinya sama, ada tandanya ini. Ini panjang sisinya sama yaitu 5 cm. Selanjutnya keempat sudutnya siku-siku anak-anak. Ini menunjukkan bahwa bangun PQRS ini adalah bangun persegi. Selanjutnya kita cermati ada bangun datar TUVW anak-anak. Keempat sisinya sama panjang yaitu 5 cm. Selanjutnya sisi yang sudut yang berhadapan sama besar anak-anak. Nih tandanya seperti ini. Ini menunjukkan bangun datar belah ketupat anak-anak. Nih belah ketupat. Ini pertanyaannya, apakah bangun datar TUVW merupakan hasil dari translasi bangun datar PQRS? Jelaskan. Kalau kita lihat sekilas, ini sudah jelas bukan anak-anak, karena yang awalnya persegi, kalau ini PQRS ini persegi, kalau TUVW ini belah ketupat. Sedangkan syarat untuk pergeseran tadi, ini hasil pergeserannya itu kongruen anak-anak. Baik, Ibu jelaskan di sebelah kanan. Bangun datar TUVW bukan hasil translasi dari bangun datar PQRS, karena walaupun memiliki ukuran panjang sisi yang sama yaitu 5 cm, kedua bangun datar tersebut bentuknya berbeda. Berdasarkan ciri-cirinya, TUVW berbentuk belah ketupat, sedangkan PQRS berbentuk persegi. Berdasarkan eksplorasi 3.1, gambar 3.3 menunjukkan layang-layang ABCD yang terletak pada bidang ditranslasi atau digeser sampai menempati layang-layang EFGH. Dengan demikian, semua titik yang terdapat pada layang-layang ABCD ditranslasi hingga menempati layang-layang EFGH dengan jarak dan arah tertentu. Perpindahan tersebut diwakili oleh ruas garis berarah AE. Panjang ruas garis AE mewakili besar perpindahan, sedangkan arah panahnya menunjukkan arah perpindahan. Definisi 3.1, translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah perubahan posisi suatu objek, baik itu titik, garis, atau bangun dengan jarak dan arah tertentu. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah garis berarah. Selain menggunakan ruas garis berarah, Ibu mengoreksi pernyataan Ibu sebelumnya. Ibu tadi menyatakan kalau ada tanda panahnya ini ruas garis, seharusnya ruas garis berarah atau sinar garis anak-anak. Kita juga dapat menyatakan suatu translasi sebagai pasangan bilangan dalam bentuk A, B dalam kurung, dengan nilai A menyatakan komponen mendatar atau horizontal dan nilai B menyatakan komponen tegak atau vertikal. Perhatikan gambar 3.6, ruas garis berarah AB mewakili translasi 42, artinya translasi tersebut memindahkan titik pada bidang dengan tahapan berikut. Nih dari sini titik 21 titik A. Nih 4 satuan ke arah kanan ini positif. Selanjutnya 2 satuan ke atas ini juga positif. Nih 4 dan 2 adalah komponen translasi dengan 4 sebagai komponen pertama dan 2 sebagai komponen kedua.
Apabila translasinya kita ubah dari arah titik B ke titik A, nilai translasinya menjadi negatif 4, negatif 2, yang artinya translasi tersebut memindahkan titik dengan tahapan 4 satuan ke kiri, negatif, kemudian 2 satuan ke bawah, negatif. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa translasi dengan komponen translasi AB memindahkan titik dengan aturan berikut. Yang A satuan ke kanan jika A lebih dari 0, atau A satuan ke kiri jika A kurang dari 0. Yang B satuan ke atas jika B lebih dari 0, atau B satuan ke bawah jika B kurang dari 0. Selanjutnya, pahamilah sifat 3.1 untuk menentukan koordinat hasil translasi dengan komponen AB terhadap titik A dengan koordinat X, Y. Sifat 3.1 translasi sebuah titik koordinat. Bayangan titik A dengan koordinat X, Y oleh translasi A, B adalah A aksen, ini X plus A, Y plus B. Kita cermati, ini di sini titik A dengan koordinat X, Y. Kalau translasinya di sini nih ke kanan. Ini A, maksudnya A gitu saja anak-anak, nanti bisa ke kanan ke kiri. Ini di sini B, maka di sini titik A aksen, titik B di sini koordinatnya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Contoh 3.1 mentranslasikan sebuah bangun datar. Sebuah persegi ABCD dengan A 1,1, B 3,1, C 3,3 dan D 1,3 ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Yang A nyatakan kasus di atas dalam bentuk translasi, ini dalam kurung AB atau dengan komponen translasi AB. Yang B tentukan bayangan hasil translasi persegi ABCD. Yang C gambarkan persegi ABCD beserta bayangannya pada bidang koordinat. Alternatif penyelesaiannya, translasi sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas dapat dinyatakan dalam bentuk negatif 4, 2. Yang B, cara memperoleh hasil translasi persegi ABCD oleh komponen translasi negatif 4, 2 adalah dengan menentukan hasil translasi titik-titik sudut dari persegi ABCD. Titik awal di sini yang A 1,1 translasinya negatif 4, 2 berarti 1 ditambah negatif 4, ini 1 tambah negatif 4, 1 tambah 2. Ini untuk A aksennya sama dengan titik bayangannya, ini A aksennya negatif 3,3. Selanjutnya titik B 3,1, titik awalnya translasinya negatif 4, negatif 42, titik bayangannya B aksennya 3 ditambah negatif 4, 1 ditambah dengan 2 berarti negatif 1,3. Selanjutnya titik awal C 3,3, translasinya negatif 42, C aksennya 3 ditambah negatif 4, 3 tambah 2. Ini C aksennya berarti negatif 1,5. Titik awal D 1,3, translasinya negatif 42, titik bayangannya D aksen berarti 1 ditambah negatif 4, 3 tambah 2. Berarti di aksennya negatif 3,5. Gambar yang ada di sebelah kanan anak-anak, ini kita cermati. Ini awalnya 11, 31, 33, 13. Ini persegi ABCD. Ini tanda panahnya ke kiri, kita cermati di sini. Ini hasil pergeserannya atau translasinya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yaitu negatif 33, negatif 13, negatif 15, dan negatif 35. Ini perseginya. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Titik A negatif 1,2, B 2, negatif 1, dan C negatif 2, negatif 2 adalah koordinat titik-titik sudut segitiga ABC. Tentukan bayangan segitiga ABC oleh translasi dengan komponen translasi 5, negatif 1. Gambarkan segitiga ABC beserta bayangannya. Baik, ini kita tentukan titik-titik bayangannya terlebih dahulu anak-anak dengan translasi.
Bu mulai dari titik A, ini dengan koordinat ini Bu memberi alternatif. Anak-anak boleh memakai tabel atau cara Ibu ini. Negatif 1, nih, koma 2. Dengan translasi, Ibu beri tanda T. Translasinya, komponennya 5, negatif 1. Ini berarti A aksennya. A aksennya, ini berarti negatif 1 ditambah dengan 5. Ini, koma 2 ditambah dengan negatif 1. Ini sama dengan A aksennya. Di sini negatif 1 ditambah 5 ini 4. Selanjutnya 2 ditambah negatif 1 ini 1. Lanjut ke titik B anak-anak. Ini titik B 2, negatif 1. Ini berarti hasil pergeserannya ini B aksen. Ini B aksennya berarti 2 ditambah dengan 5, negatif 1, ini ditambah dengan negatif 1, ini sama dengan B aksennya, berarti 7, negatif 2. Ini selanjutnya titik C anak-anak, titik C tadi negatif 2, negatif 2, ini hasil dari translasinya, berarti C aksen, berarti negatif 2 ditambah dengan 5, negatif 2 ditambah dengan negatif 1, ini sama dengan C aksennya, negatif 2 ditambah 5, ini 3, negatif 2 tambah negatif 1, negatif 3. Selanjutnya kita gambarkan anak-anak. Baik, sudah Ibu gambarkan pada bidang koordinat. Ini titik A dengan koordinat negatif 1,2, titik B 2 negatif 1, titik C negatif 2 negatif 2, dan di sini hasil translasinya bangun datar A aksen, B aksen, C aksen merupakan segitiga yang kongruen dengan ABC dengan koordinat 4, 1 untuk A aksen, B aksennya 7 negatif 2, dan C aksennya 3 negatif 3. Setelah kalian memahami bagaimana langkah-langkah dalam mentranslasikan bangun datar pada bidang koordinat, selanjutnya cermati contoh 3.2 untuk melihat bagaimana cara mentranslasikan sebuah persamaan garis lurus. Contoh 3.2 mentranslasikan sebuah garis lurus. Tentukan hasil translasi garis lurus 2x tambah 3y sama dengan 6 oleh komponen translasi 3 negatif 4. Alternatif penyelesaiannya, untuk memperoleh hasil translasi garis lurus 2x tambah 3y sama dengan 6 oleh komponen translasi 3 negatif 4, kita dapat mengambil terlebih dahulu 2 buah titik pada garis tersebut. Misalkan titik potong 2x tambah 6y sama dengan 6 pada sumbu x dan sumbu y. Tabel 3.2, 2 titik pada persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6, ini persamaan garisnya, ini xy, ini kalau y nya 0, ini memotong sumbu x anak-anak. Kalau kita masukkan ke persamaan 2x ditambah dengan 3y sama dengan 6, kita masukkan y nya 0, berarti 2x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6, 2x sama dengan 6, berarti x sama dengan 6 per 2, x sama dengan 3. Ini 3, berarti koordinatnya 3,0, xy nya. Selanjutnya titik potong dengan sumbu y, x nya 0, kita masukkan ke persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6, berarti 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6, 3y sama dengan 6, y sama dengan 6 per 3, y sama dengan 2, y nya 2, berarti titik koordinatnya 0,2. Selanjutnya dicari hasil translasi dengan komponen translasi 3 negatif 4 terhadap titik 3,0 dan titik 0,2. Titik awal 3,0, translasinya 3 negatif 4, 3 tambah 3 6 bayangannya, berarti 0 tambah negatif 4 negatif 4, bayangannya 6, negatif 4. Ini translasi titik 3,0 dan 0,2 oleh komponen translasi 3 negatif 4. Titik awal 0,2,
0 tambah 3, 3, 2 tambah negatif 4, negatif 2. Bayangannya 3, negatif 2. Dari titik bayangan tersebut dibuat persamaan garis lurusnya, yaitu Ibu jelaskan sebelum ke kiri sini, Ibu jelaskan di sebelah kanan ada 2 titik, tadi 6, negatif 4 dan 3, negatif 2. Ini Ibu sebut X1, Y1, X2, Y2. Kita masukkan ke dalam rumus mencari persamaan garis lurus dengan diketahui ada 2 titik. Rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang dengan X1 per X2 dikurang X1. Ke kiri, Y dikurang Y1 nya negatif 4 per Y2 nya negatif 2 dikurang negatif 4 sama dengan X dikurang X1 nya 6 per X2 nya 3 dikurang 6. Berarti Y plus 4 per 2, ini negatif 2 plus 4 sama dengan X dikurang 6 per negatif 3. Ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif 3 kali Y plus 4 sama dengan 2 dikali X dikurang 6, negatif 3Y, ini kali depan, negatif 3Y min 12 sama dengan 2X min 12. Selanjutnya kita pindah ke ruas kanan anak-anak, menjadi 2X ditambah 3Y negatif dikurang 12, ini pindah ruas ke kanan, plus 12 berarti 0, tinggal 2X ditambah 3Y sama dengan 0. Seperti itu. Selanjutnya kita gambarkan anak-anak, tadi titik-titiknya persamaan yang ke-1, titik-titiknya kita tentukan. Ini 3, negatif 2, selanjutnya 6, negatif 4. Ini 3, bayangannya awalnya tadi berarti titik 0,2 di sini anak-anak, 0,2 dan 3,0 di sini. Ini persamaan garis yang ke-1, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Selanjutnya ini hasil translasinya. Nih, persamaan garisnya 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 0. Jadi hasil translasi dengan komponen 3, negatif 4 pada garis 2X tambah 3Y sama dengan 6 adalah garis 2X tambah 3Y sama dengan 0. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Tentukan hasil translasi garis lurus 3X dikurang 2Y sama dengan 12 oleh komponen translasi negatif 4, 3. Ini kita tentukan dulu titik-titiknya anak-anak. Untuk persamaan garis lurus 3X dikurang 2Y sama dengan 12. Ini X, ini Y, ini X, Y. Ini kita tentukan titik potong dengan sumbu X dulu, Y-nya 0. Kita masukkan ke persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 12, berarti Y-nya 0. 3X dikurang 2 dikali 0 sama dengan 12. 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 per 3, berarti X sama dengan 4. Di sini kita masukkan 4, berarti koordinatnya 4,0. Sekarang titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, kita masukkan ke persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 12. Selanjutnya 3 dikali 0 dikurang 2Y sama dengan 12. Negatif 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 per negatif 2, Y sama dengan negatif 6, berarti negatif 6 anak-anak. Koordinatnya 0, negatif 6. Selanjutnya kita translasi, ini punyatakan dalam titik A, ini punyatakan dalam A, ini titik 4,0 biar mudah. 4,0 ini kita translasi dengan komponen translasi negatif 4, 3. Ini berarti A aksennya anak-anak 4 dikurang 4, 0. Nih 0 ditambah 3, 3 berarti 0,3. Selanjutnya titik B, nih 0, negatif 6, 0, negatif 6, berarti hasil translasinya B aksennya 0 dikurang ditambah negatif 4 itu negatif 4 atau 0 dikurang 4. Selanjutnya negatif 6 ditambah 3 itu negatif 3 anak-anak. Ini titik-titiknya. Selanjutnya kita akan menentukan dari dua titik ini, kita akan menentukan persamaan garis lurus hasil translasi.
Sekarang kita membuat persamaan garis lurus untuk garis hasil translasi anak-anak. Tadi titik A aksen 0,3, B aksennya negatif 4, negatif 3. Ini Ibu sebut X1, Y1, di sini X2, Y2. Kita masuk ke persamaan garis lurus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang dengan X1 per X2 dikurang dengan X1. Nih, Y dikurang Y1 nya 3 ini per Y2 nya negatif 3 dikurang dengan 3 sama dengan X dikurang X1 nya 0 ini per X2 nya negatif 4 dikurang dengan 0 anak-anak. Ini berarti Y dikurang dengan 3 per negatif 6 sama dengan X dikurang dengan 0 per negatif 4. Selanjutnya kita pindah ruas. Negatif 4 dikali Y dikurang dengan 3 sama dengan negatif 6 dikali X dikurang dengan 0. Ini berarti negatif 4Y ditambah dengan 12 sama dengan negatif 6X ditambah dengan 0. 6X ini kita pindah ke ruas kiri menjadi 6X dikurang dengan 4Y. Ini sama dengan ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 12 anak-anak. Selanjutnya setiap sukunya kita bagi dengan 2 untuk disederhanakan anak-anak. Ini menjadi 3X dikurang dengan 2Y sama dengan negatif 6. Ini persamaannya. Sekarang kita gambarkan di sebelah kanan. Ini garis yang awalnya dengan persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 12. Cara membuat garisnya kita membuat dulu titik 4,0. Ini 4,0. Selanjutnya 0, negatif 6. Dari dua titik ini kita hubungkan terbentuk garis 3X dikurang 2Y sama dengan 12. Selanjutnya kita buat titik 0,3. Ini 0,3 dan titik negatif 4, negatif 3. Ini dari dua titik ini. Dari dua titik ini kita buat garis, terbentuk garis dengan persamaan hasil translasi tadi anak-anak, yaitu 3X dikurang dengan 2Y sama dengan negatif 6. Baik, ini jadinya anak-anak, jadi hasil translasi negatif 43 dari garis 3X dikurang 2Y sama dengan 12 adalah garis 3X dikurang dengan 2Y sama dengan negatif 6. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.